Oke sob semuanya, tentunya kalian semua balik lagi di sini bersama Nunui dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, aduh, timnas kita harus bermain seri, bermain imbang di kandang Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia zona Asia fase kedua. Oke, bisa dibilang, gue berani bilang kalau timnas kita juga emang udah mentok banget untuk mendapatkan hasil yang seri ya. Mungkin bisa dibilang hasil yang paling baik gitu. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena di babak pertama aja, sampai pertengahan babak pertama, sampai sebelum kejebolan tuh, Indonesia terus mengalami blunder-blunder salah passing, blunder-blunder set up dari pemain belakang ke tengah tuh benar-benar sering tidak ada koordinasinya sob. Kayak Jordi Amat, gue mencatat ada 2 kesalahan passing dan salah satunya dihukum harus blunder gol, dan Elkan Bagotnya juga telat untuk menarik naik menarik posisi offset. Oke sob, setelah itu setelah Jordi Amat ada beberapa lain lagi yang melakukan kesalahan passing yang benar-benar bisa dibilang merugikan. Kayak Rizky Ridho sempat sekali Rizky Ridho kan pasang 3 back, dia di sisi sebelah kanan. Nah, Rizky Ridho mau ngoper silang gitu, trupa silang, menyeberangkan bola ke sisi sebelah kiri, tapi bolanya itu bola pendek, bola mendatar, ya berhasil diintercept lagi. Untung nggak kejadian parah lagi. Dan Hernando Ari berhasil mendapatkan 2 save penting, salah satunya ketika bola dia udah maju ke depan. Terus Rizky Ridho Rizky Ridho apa Jordi Amat? Rizky Ridho kayaknya, kalau Nuni nggak salah, koreksi kalau Nuni salah. Rizky Ridho ingin membuang bola dan bolanya menuju ke Hernando Ari, dan posisi Hernando Ari udah out position deh. Akhirnya Hernando Ari mundur 3 langkah atau 4 langkah, 3 langkah, dan terbang untuk meninju bola, membuang bola ke corner kick. Itu benar-benar good save banget Hernando Ari. Pas gue live komentari juga gue ngomong, gue lebih setuju banget Hernando Ari yang dipasangkan daripada Nadeo. Kita bahas sedikit yang pertama. Di live komentari gue yang pertama ketika Indonesia melawan Irak, gol Jordi Amat juga Jordi Amat juga melakukan blunder, dan itu tidak sepenuhnya salah Jordi Amat, dan itu benar-benar faktor tidak sengaja. Jordi Amat tuh mau membuang bola sob. Gua membaca komentar ketika temen gue lagi debat sama netizen itu, katanya Jordi Amat dikirain sengaja untuk memasukkan bola. Itu benar-benar bola 50-50, dan Jordi Amat udah dapat untuk intercept bola, dan apa sih lagi ketika Jordi Amat ingin membuang bola, bolanya malah ke arahnya Nadeo yang udah yang udah salah posisi juga, dan seharusnya itu Nadeo bisa untuk memetik bola sob. Oke, lanjut, kita balik lagi ke pertandingan melawan Filipina sob. Oke, di pertandingan lawan Filipina benar-benar sampai menit 25, 26, 27 Indonesia benar-benar mainnya jelek banget. Tidak ada yang berani untuk mengambil inisiatif, mengambil peran untuk memegang bola. Tidak adanya Mark Locke. Gue setuju banget, pas gue live komentari juga gue bilang, Sintayong memang harus mencadangkan Mark Locke, karena di pertandingan melawan Irak Mark Locke bermain sangat seperti bukan Mark Locke lagi, bisa dibilang di bawah standar bangetnya permainan Mark Locke. Bener-bener kayak Mark Locke tuh udah hilang sentuhan banget. Gol kedua atau gol ketiga Irak yang Mark Locke salah passing, salah kontrol, akhirnya diintercept dan kejebolan itu. Tetapi Irianto tidak bisa. Sekalinya Irianto memegang bola, Irianto hanya bisa membalikan ke belakang ke Jordi Amat ataupun ke Rizky Ridho ataupun Elkan Baduk. Akhirnya Jordi Amat lah yang mengambil peran penting untuk melakukan build up trupas. Oke, ya akhirnya kalau Jordi Amat yang sendirian dan tidak ada support yang berkepentingan dari lini depan, benar-benar minim banget pergerakan check in check out ya, benar-benar pergerakan membuka ruangnya minim banget juga dilakukan oleh pemain-pemain depan yang terisolir oleh pemain-pemain Filipina. Nggak tahu kenapa, karena gue juga udah ngomong pas live itu, Indonesia penting banget memainkan attacking midfielder. Oke, sampailah
akhirnya masuk Witan Sulaiman di pertengahan babak pertama, itu merupakan sempat menjadi jawaban gitu. Touch-touchnya, sentuhan-sentuhannya, permainan 1-2-nya bermain Rafael Strike dalam menjemput bola secara bergantian. Lini tengah Indonesia mulai sedikit berwarna, mulai sedikit bervariasi permainannya. Ketika Witan ada tuh peluang yang berbahaya, Witan touch 1-2 dengan Rafael Truck, akhirnya Rafael Truck berhasil membuka ruang, dia membuka ruang ke sini dan Witan mengopernya langsung di flashing sama Rafael Strike, maju dribble sekali apa 2 kali gitu, maju dribble ke depan, langsung flashing ya. Akhirnya itu membuat Indonesia peluang pertama yang berbahaya dilakukan oleh timnas Garuda kita tercinta, Sob. Indonesia tuh benar-benar butuh pemain kreasi. Marcelino dicadangkan. Ya seharusnya dari awal Sintayong berani memainkan Witan dan permainan memasang center back, 3 center back sejajar gitu, bisa dibilang apa ya, faktor-faktor kesalahan juga. Ini lawan kita levelnya masih, sebetulnya Filipina kan levelnya masih di ASEAN gitu, bukan yang level kayak Asia kayak Jepang, Korea, Arab, Irak, Iran dan yang lainnya gitu. Nggak perlu gitu memainkan 3 back sejajar gitu. Kalau yang seperti kualifikasi Piala Dunia, lawannya jauh, benar-benar jauh di atas kita, ya kita memainkan 3 back ini. Jadi benar-benar Indonesia minim banget untuk memegang bola gitu. Di tengah Irianto dan Kambuaya doang yang keteteran. Kambuaya nggak sepenuhnya bisa mengalirkan bola, dia lebih untuk gerasak-gerusuk dan merusak fokus pertahanan. Dia gelandang box to box itu, bukan yang mencari celah gitu untuk membuka ruang terupas masing-masing, bukan kinerjanya Kambuaya, Sob gitu. Akhirnya masuk ke Witan dan permainan bervariasi, berwarna, lebih enak ditonton sampai akhirnya jeda di pertandingan babak pertama. Oke. Masuk babak kedua, Sintayong menjawab dengan perubahan taktik. Oke. Arhan dimasukkan diganti Sain Patinama. Sain Patinama diganti Pratama Arhan, gue bilang Sain Patinama bermain tidak jelek karena emang itu kebutuhan tim, kebutuhan formasi, jawaban taktiknya Sintayong untuk merubah formasi timnas Garuda kita, Sob. Oke. Dan dimasukkannya Arhan kalau Sain Patinama kan lebih eksplosif untuk memberikan umpan atau cutback gitu. Dan kalau Arhan lebih bisa menusuk cut inside ke dalam, pergerakan yang terbukti ketika Arhan ada masuk ke dalam dan menendang bola ke atas, padahal udah tinggal berhadapan doang sama kiper. Ada Rafael Strike atau ada Witan gitu yang meminta, udah membuka ruang, udah kosong, tetapi Arhan udah keburu nafsu dan tendangannya ke atas. Itu bad moment finishing banget. Seharusnya Arhan bisa memanfaatkan momentum itu tersebut juga, Sob. Oke. Membahas golnya ya karena Rafael Strike dan Witan juga berperan untuk membuka ruang ketika Kambuaya mendapatkan bola dan good pergerakan banget itu Kambuaya. Lu nonton di short story gua, short YouTube gua upload golnya. Kambuaya membuat 4 pemain Filipina patah pinggang dan sebelum dipasing assist ke Sadil Ramdhani dan menjadikan gol. Penyelesaian finishing Sadil Ramdhani juga good banget. Sebetulnya ada good lagi ketika Witan Sulaiman memanfaatkan counter attack, memanfaatkan ruang kosong dan berlari ke depan, masuk ke pertahanan Filipina sendirian, dan mengoper ke Rafael Strike masuk ke depan dan ternyata memberikan cutback lagi ke Witan. Itu benar-benar good moment banget. Dan karena Witannya udah diapit 2 back gede dan ada 1 kiper, tinggal ruang kosongnya tinggal shoot ke arah kiper doang, ya di shoot kencang-kencangnya, akhirnya bolanya berhasil dimentahkan lagi. Itu benar-benar seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan momentum tersebut. Cuman kelihatan sekali gitu perubahannya ketika Indonesia harus bisa memainkan pemain yang bisa untuk membangun serangan dan memegang bola, dan itu tidak terlihatlah sama sekali di separuh babak pertama gitu, Sob.
Bersyukur tiga atau empat kesalahan Indonesia cuma bisa dihukum satu doang gitu. Indonesia banyak banget melakukan blunder passing, blunder kesalahan koordinasi defensive error, akibat tidak ada support juga dari lini tengahnya seakan-akan kosong dan langsung ingin menjembatani Rafael Struijk yang menjemput dari depan. Itu benar-benar sangat-sangat bad banget di setengah babak pertama gitu. Witan masuk, Witan sedikit merubah ritmenya dan akhirnya bisa menjadi pemain-pemain pemain kunci juga yang membuka ruang di babak kedua, Sob. Akhirnya membuka ruang dan menghasilkan beberapa peran penting. Tapi defense Indonesia juga bukan mulus-mulus gitu aja, Sob, di babak kedua gitu. Beberapa kali Hernando Ari ada penyelamatan penting ketika one on one sama pemain Filipina. Untung banget Hernando Ari gue bilang one on one-nya pas live commentary juga gue bilang lebih bagus banget nutup ruangnya saat one on one dengan pemain lawan, Sob. Dan terbukti kemarin juga ada dua penyelamat penting, yang satunya ketika bola out position itu yang Rizky Ridho ingin membuang bola, dia terbang, dan yang satu lagi ketika one on one tersebut gitu. Benar-benar Hernando Ari juga termasuk penyelamat top perform pertahanan Indonesia. Nah, ya Indonesia masih di juru kunci dengan poin 1, di atasnya ada Filipina poin 1, di atasnya lagi peringkat 2 ada Vietnam, dan paling atas Irak. Oke, kalau menurut kalian gimana, Sob, tentang pertandingan kemarin?